Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ya, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, walaupun kita secara tidak langsung bertatap muka, tetapi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu media, ya, media berupa YouTube ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada video kali ini saya ingin memberikan nasihat kepada siswa-siswi, ya, secara umum, siswa-siswi ataupun pelajar yang ada di Indonesia ini, ya. Ya, jadi ini situasi yang sedang kita alami sekarang, yaitu situasi di mana kita dihadapkan, kita berada dalam kondisi wabah coronavirus. Ini merupakan pertama kali, ya, seumur hidup, ya, kita mengalami situasi ini, ya. Sebelumnya kita tidak pernah mengalami yang namanya kondisi seperti ini, ya, di mana siswa harus belajar di rumah, guru harus belajar, guru harus mengajar dalam jarak jauh, ya, belajar melalui online, belajar melalui media-media berbasis online. Ini merupakan pertama kali kita menghadapi, ya. Dan ini merupakan suatu ujian bagi kita semua, ya, ujian bagi para siswa maupun ujian bagi para guru. Bagaimana ini salah satunya adalah ujian keimanan bagi kita semua. Jadi segala sesuatu yang terjadi, ya, itu pastilah Allah turunkan suatu kejadian, itu pasti mengandung hikmah di balik itu, ya. Dan apapun yang terjadi, ya, keburukan apapun yang menimpa kita, ya, baik itu negeri kita ataupun pribadi kita, itu tidak lain adalah dikarenakan karena kemaksiatan kita, dosa kita, ya. Itu harus kita pahami dulu, itu terjadi keburukan yang menimpa kita itu dikarenakan dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita. Dan terlepas dari itu adalah pastilah setiap kejadian yang Allah izinkan terjadi itu pasti mengandung hikmah. Artinya segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi, apapun itu, ya, pasti di dalamnya mengandung pelajaran yang banyak, ya, bagi orang-orang yang berpikir. Dan bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, tentu itu tidak akan pernah mengambil pelajaran apapun dari hal ini, ya. Tentu pelajaran-pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari ini? Tentu yang pertama adalah, tentu ini semua adalah ujian keimanan bagi kita semua, ya. Allah menginginkan kepada kita semua meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasiat terbesar, ya, itu adalah wasiat bagaimana kita mengajak untuk saling bertakwa, ya. Saya mengajak diri saya, ya, saya mengajak siapapun yang mendengarkan video ini untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa itu takwa, dengan cara mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kejadian ini terjadi dalam diri kita, tentu hal yang pertama yang Allah inginkan adalah Allah menginginkan ini apa ujian keimanan bagi kita, dan Allah menginginkan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kita beriman kepada Allah? Apakah kita meyakini, ya, setiap penyakit yang ada, yang Allah turunkan di muka bumi ini itu datang dengan izin Allah? Apakah kita yakin, ya, hal itu ataukah tidak, gitu kan?
Nah, ini harus kita perhatikan betul-betul ya. Kita harus perhatikan betul-betul bahwa segala penyakit yang ada di muka bumi ini itu semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyakit yang memang sekarang kita berada di tengah-tengah, yaitu virus corona COVID-19. Itu semua tidak lain adalah ciptaan Allah ya. Allah izinkan virus ini ada khususnya di negeri ini. Dan Allah menginginkan kita tuh meminta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tidak semata-mata kita hanya mengandalkan ikhtiar kita ya. Kita seakan-akan meyakini bahwa penyakit ini akan sembuh dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita ya. Bahwa kita harus meyakini bahwa tidak akan ya, penyakit itu tidak akan hilang secanggih apapun teknologi yang kita miliki ya, secerdas apapun otak kita. Tetapi jika Allah belum mengizinkan ya penyakit itu hilang dari negeri ini, maka tidak akan mungkin penyakit itu akan hilang. Jadi artinya haruslah kita sadar bahwa segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah, termasuk penyakit ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan kita tidak boleh untuk melakukan ikhtiar ya. Kita melakukan ikhtiar ini itu untuk menghilangkan penyakit ini, tetapi hal ini permasalahannya ada dalam hati ya. Apakah kita meyakini ya, kita meyakini bahwa virus ini akan hilang dengan izin Allah atau dengan ikhtiar kita gitu kan. Jadi kita melakukan ikhtiar itu bukan ya untuk melakukan untuk merubah dari satu takdir ke takdir lain, tetapi itu dalam rangka kita bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan ikhtiar itu dia seakan-akan menuhankan ikhtiarnya. Jadi dia melakukan segala macam bentuk ikhtiar itu kan. Misalkan ikhtiar apa sih yang harus dilakukan dalam rangka terhindar dari penyakit COVID-19, misalkan pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang meyakini bahwa hal itulah yang menghindarkan kita dari penyakit ini. Ya, kita tahu bahwa ada orang-orang yang memang sudah berikhtiar semaksimal mungkin ya, pakai masker, tidak berkerumun ataupun cuci tangan setiap hari. Tetapi ada gitu kan yang tetap saja gitu kan terkena penyakit. Nah, ini menandakan bahwa ikhtiar kita itu tidaklah mutlak gitu kan, menghilangkan dari satu takdir ke takdir lain. Dalam hal ini adalah menghindarkan kita dari penyakit. Nah, sekali lagi ikhtiar yang kita lakukan itu harus kita lakukan ya, bukan meyakini bahwa ikhtiar itulah yang menjadikan kita selamat, yang menjadikan kita terhindar dari segala penyakit itu. Tetapi itu semua atas izin Allah. Artinya apa? Artinya kita perlu ketawakalan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar penyakit ini benar-benar hilang dari negeri kita. Artinya sekali lagi ya, kita tentu perlu gitu kan melakukan ikhtiar ya, melakukan ikhtiar yang terbaik dalam rangka menghindari virus ini ya. Kita melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan, tapi ikhtiar yang kita lakukan itu adalah dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah ya. Jadi ini akan berbeda gitu kan, akan berbeda outputnya atau akan berbeda hasilnya gitu kan ya, antara misalkan dua orang ya yang dia melakukan ikhtiar yang terbaik ya. Misalkan ada dua orang yang melakukan ikhtiar yang terbaik, tidak melakukan cuci tangan yang sebaik-baik mungkin, pakai masker dan segala macam aturan-aturan itu dilakukan. Ada dua orang ini sama gitu kan. Lalu yang satu dia meyakini ikhtiar itu, dia menyandarkan ikhtiar itu gitu kan, menyandarkan segala sesuatu kepada ikhtiar. Tetapi yang satu lagi dia menyandarkan kepada Allah. Dan yang kedua inilah yang menyandarkan kepada Allah lah yang terbaik gitu kan. Sama-sama ikhtiarnya terbaik, tetapi yang menyandarkan diri kepada Allah itulah yang terbaik ya. Ikhtiar dia menjadi ibadah ya kan. Dia menjadi berkah hidupnya,
dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan orang pertama tadi gitu kan, dia hanya menyandarkan ikhtiarnya itu, dia menyandarkan dia sembuh atau tidaknya, terhindar dari penyakit atau tidaknya karena ikhtiar dia. Nah, inilah suatu hal yang keliru gitu kan. Jadi sekali lagi ini merupakan ujian keimanan kepada bagi kita semua ya, bahwa ini harusnya lebih meningkatkan keimanan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita semakin menjadi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma sekedar mengandalkan ikhtiar semata ya. Tapi kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus meningkatkan ketakwaan, terus perbaiki amal soleh ya, terus berdoa kepada Allah seraya tetap melakukan ikhtiar yang terbaik ya.